nggak ada bukti nggak usah nuduh. Saya saksinya. Apa? Kemarin sore saya lihat kamu dan teman-teman kamu yang ngempesin ban mobilnya Adi di parkiran. Ini hadiah dari Mama untuk kamu, Ana. Makasih ya. Apa ini, Bu? Buka. Rika mau ke mall mencuci perhiasan. Jadi Mama pikir perhiasan kamu juga perlu dicuci. Mah, kok perhiasan pakai dicuci segala sih, Mah? Iya, masa kamu nggak tahu selama ini kan perhiasan Mama itu mahal dan selalu harus dicuci. Kalau gitu nggak usah repot-repot dong. Cuci aja sendiri pakai mesin cuci. Kamu ini, perhiasan Mama dan perhiasan Lika itu batu-batu yang sangat mahal harganya. Jadi perlu perawatan secara profesional. Ayo ambil. Tidak perlu semua. Yang penting yang berlian saja. Loh, kok? Kemana kalung berliannya? Kan ada di situ. Yang Mama berikan kemarin. Mahal loh harganya. Ya. Coba kamu ingat-ingat. Di mana kamu taruh kalung itu? Dari pertama kali yang Mama kasih kan ada kamu juga. Nah, habis itu saya nggak pernah buka-buka lagi. Nggak kok, saya langsung taruh di situ. Kok bisa hilang ya? Apa keselip kali? Belum pernah buka ya. Terus di mana ya? Udah cakep nih. Udah siap?
Udah dong. Kita berangkat sekarang aja yuk. Yaudah, yuk. Nggak, pamit dulu sama papa kamu. Papa aku lagi luar kota, makanya aku bisa pergi sama kamu. Yuk, Buru-buru amat sih, santai aja dong. saya punya kejutan buat kamu. Jutaan apaan? Ada aja. Dip, Itu kejutannya. Iya, Kunci apaan tuh? ini kunci villa saya di puncak. Villa. Iya, Kirain kunci buat buka hati kamu. kita kan ke Bandung lewat puncak, jadi kita bisa mampir dulu di sana. Emangnya di villa ada siapa aja? Nggak ada siapa-siapa, cuma kita berdua doang. Hah? Berdua doang? loh, kok kamu malah heran sih? Yang nyimpan kalung itu kan kamu sendiri, Ana. Itu artinya cuma kamu yang tahu kemana kalung itu pergi. Iya, kita semua di sini menyaksikan waktu mama kamu memberikan kotak perhiasan itu. Kotak itu isinya 1 set perhiasan berlian. Kalung, kiwang, gelang, dan cincin. Dan Mama juga sudah menyuruh kamu untuk menyimpan baik-baik perhiasan itu. Masa sih baru 2 hari sudah hilang? Ma, kita udah coba cari kemana-mana, Ma. Tapi memang nggak ada, Ma. Kalau kalian nggak menemukan kalung itu, pasti ada yang mencuri. Siapa yang mencuri? Coba kamu ingat-ingat, siapa orang yang terakhir masuk kamar kamu? Ibu. Ibu kamu kan? Iya, kemarin kan kamu dan ibu kamu ngobrol lama di kamar itu. Coba kamu ingat-ingat lagi. Mungkin kamu lupa. Barangkali kamu sudah berikan pada ibu kamu, ya kan? Enggak. Ibu saya sama sekali nggak tahu kok ada kalung di situ. Saya nggak kasih lihat ibu saya kok, benar. Kalau emang kamu merasa nggak memberikan kalung itu sama ibu kamu, itu artinya ibu kamu sudah mencuri kalung itu tanpa sepengetahuan kamu. Astagfirullahaladzim. Lika, kamu tuh kalau ngomong sembarangan kenapa sih? Jangan main nuduh gitu dong. Nuduh gimana sih, Yan? Emang udah jelas buktinya kalau mertua kamu itu yang masuk ke kamar kalian semalam, kan? Anak, Ibu saya bukan pencuri. iya, saya tahu. Dari pertama kali mama kamu kasih kalung itu ke saya nggak pernah sama sekali ngeliatin ke ibu saya. Ibu saya bukan pencuri dan kamu tahu itu kan. Kamu percaya sama saya kan? Iya, saya percaya. Tenang, sayang. Kamu jangan panik. Terus mana kalungnya? Mana? Nanti kita cari. Sudah ketemu nomor telepon kantor polisinya? Iya, ya, sebentar. Saya sedang mencari kantor polisi terdekat di buku telepon ini. Siapa yang mau nelfon polisi, Ma? Mama. Mama akan melaporkan pencurian di rumah ini. Pencurian? Kalung berlian Ana hilang. Apa? Kapan, Ma? Semalam, setelah ibunya Ana masuk ke kamar. Dan kalung itu raib. Ma, sebaiknya jangan telepon polisi dulu, Ma. Untuk apa, Ma? Mama mau menggeledah rumahnya. Kalung itu dicuri. Dan kamu tahu kan, nilai kalung itu berapa? Iya, Ma, sabar, Ma. Telepon polisinya jangan terburu-buru, Ma. Arman, kalau bukan polisi, siapa lagi yang bisa membantu menemukan kalung itu? Ana tidak bisa menemukan kalung itu. Jelas kalung itu dicuri. Ma, saya akan bicara sama Ana dulu ya, Ma. Kita harus cepat bertindak, Arman. Kalau kebanyakan bicara, kalung itu keburu dijual sama Bu Eli. Ya, tapi ini kan masalah keluarga. Sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan. Untuk apa tuh polisi, Ma? Oh, jadi kamu mau menyelesaikan secara kekeluargaan. Oke, baik. Mas Hasim, tidak perlu telepon kantor polisi. Tolong siapkan mobil. Mobil? Iya, kita semua mau berangkat ke rumahnya Bu Eli. Mau menggeledah rumahnya. Mama mau menggeledah rumah Ana. Saya pikir itu pilihan yang terbaik daripada kita melibatkan polisi. Polisi.
Mama benar-benar menuduh ibu yang mencuri. Ana, saya minta kamu jangan salah paham. Saya tidak menuduh kamu atau ibu kamu. Tapi saya yakin betul. Waktu ibu saya ke kamar tuh kita cuma ngobrol. Bener kok kita cuma ngobrol. Dia bahkan sama sekali nggak tahu kalau ada perhiasan di situ. Saya berani sumpah demi Allah dia nggak tahu kan. Tapi satu-satunya cara untuk meyakinkan Mama, kita harus datang ke rumah ibu kamu. Andaikan kalung itu tidak ada di rumah ibu kamu, berarti Mama keliru menuduhnya. Dan Mama harus minta maaf. Saya harus bilang apa? Saya harus bilang apa sama ibu ya? Kalau tiba-tiba kalian datang terus ngobrak-abrik kamar ibu. Apa yang harus saya bilang ya? Bilang aja terus terang apa adanya. Kenapa mesti bingung sih kamu? Kenapa cemas, Ana? Sepertinya kamu takut ya? Tante kenapa ngomong kayak gitu sih, Tan? Tante nggak bermaksud apa-apa, Adrian. Kalau memang ibunya Ana itu tidak mencuri, kenapa harus takut kalau mau digeledah? Ma, sebaiknya biarkan Ana menelpon ibunya dulu dong, Ma. Menanyakan soal kalung. Mana ada maling mengaku? Lagi pula kalau Ibu Eli itu tahu kita mau datang dan menggeledah rumahnya, dia pasti buru-buru menyembunyikan kalung itu ke tempat lain. Semakin lama kita menunda, semakin sulit kita untuk menemukan kalung itu. Kita tetap akan pergi. Dengan atau tanpa kalian. Tunggu! Saya ikut. Duloh, Doi, tadi pagi kenapa sih ada ribut-ribut? Ada yang kehilangan. Astagfirullahaladzim, berarti Nyonya kemalingan lagi Duloh, Doi. Bukan Nyonya, tapi yang kehilangan tuh non anak. Semalam kalung berliannya non anak raib. Wah gawat dong Doi. Ya, berarti ntar kita kena PHK lagi dong Doi. Iya dong. Ya, gimana Duloh? Ya. Tapi ya, yang ini aneh. Kita semua nih nggak dituduh. Malah yang dituduh itu ibunya non anak. Ini mereka semua sekarang ke rumahnya ibunya non anak. Oh, berarti kita nggak dituduh Doi. Ya, alhamdulillah. Aduh. Tapi kok aneh, kok yang dituduh kok biasanya sendiri ya? Berlipat Arnat. Maaf, Nur. Aduh, sabar. Nggak sengaja. Lu Doi, mata lu nggak bisa dijaga. Lu juga celamitan lo. Tapi lu amal juga nggak apa-apa sih sedikit. Mas, bisa minta tolong sebentar nggak? Saya lagi nyari film terbarunya Brad Pitt. Kalau film-film baru di situ semua, Mbak. Saya udah nyari di rak itu tapi nggak ada, makanya saya minta tolong. Maaf, saya sedang sibuk. Kalau memang tidak ada, berarti memang stok kita sedang kosong. Buset, judes amat tuh orang. Pasti dia pegawai baru. Kalau dia pegawai lama, pastinya dia tahu siapa gue dan nggak akan bersikap gitu sama gue. Laporin aja Sin ke manajer toko ini. Kan lo kenal tuh sama manajernya. Kamu kok nggak antar pesanan ini sih, Sur? Saya lagi ngabisin stok opening, Pak. Memangnya ndak ada kurir yang lain? Tugas kamu di sini itu sebagai kurir. Kamu bagaimana sih? Dan lagian stok opnam itu kan bukan kerjaan kamu. Ya sudah, ini antar barang ini. Pokoknya saya nggak mau dengar ada komplain dari langganan kita yang satu ini. Kamu paham? Tapi Pak, saya ada permohonan, Pak. Permohonan apa? Kalau bisa, saya ditempatkan sebagai kurir yang khusus melayani pelanggan pria saja, Pak. Soalnya saya agak-agak alergi sama perempuan, Pak. Kamu ini macam-macam aja sih. Ini nih, antar nih barang pesanan ini. Terlambat lagi. Kamu ini ada aja sih. Sinta Dewanti, ini sih perempuan, Pak. Ya iyalah, namanya juga perempuan. Masa homo sih.
Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bu. Astaga, ada apa ini? Kok datang mendadak begini? Ana, Ana, ada apaan? Ana, ada apa? Ana, jangan buang-buang waktu lagi. Bilang sama ibu kamu apa maksud kedatangan kita kemari. Kami kesini bukan untuk menyaksikan air mata kamu, Ana. Kami kesini untuk mencari kalung berlian itu. Kalung berlian? Kalung berlian apaan? Kalung berlian saya, Bu. Kalung berlian saya hilang. Lalu kamu menuduh ibu? Masya Allah. Alah, kita nggak ada waktu untuk menyaksikan sandiwara kalian. Ayo, Ma, kita geledah rumah ini. Apa-apaan nih? Apaan, Ana? Hah? Kalian semua menggeledah rumah saya? Kalian menuduh saya maling? Ana? Kamu menuduh ibu maling kalung kamu, Nak? Saya sama sekali nggak nuduh ibu dan saya tahu kalau ibu belum lihat kalung berlian itu, tapi saya nggak bisa ngapa-ngapain. Maafin saya, Bu. Ada apa, Nak? Ada apa? Sampai kapanpun kalung itu tidak akan ketemu. Saya bukan maling. Saya tidak pernah tahu namanya itu kalung. Dan Ana pun tidak pernah memperlihatkannya kepada saya. Tidak pernah. Ma, ini kemarin tas yang dipakai Bu Eli ke rumah kita. Geledah isinya. Aku tinggal dulu ya ke dapur. Mau kemana? Temenin saya dulu di sini dong. Saya lapar, Dit. Mau bikin mie. Kau mau? Enggak, saya nggak mau. Saya cuma pengen kamu. Tin, kulit kamu tuh halus banget. Setiap kali saya ngeliat kamu, saya jadi pengen megang. Setiap kali saya pengen ketemu kamu. Dit. Lagi ngomong sama siapa? Enggak, ngobrol sama siapa-siapa. Kok kamu udah cepat selesainya? Mie-nya belum matang. Nih, aku bikinin kamu minum. Masih haus kan?
Tin. Setiap kali saya ngeliat kamu, Udah, minum dulu. Orangnya capek-capek ngebuatin. oh, minum dulu ya. Kenapa? Gak enak ya? Ini es teh kan? Iya. Rasanya kok aneh kayak gini? Aduh, mungkin kurang gula kali. Sorry ya, kamu mau dibuatin yang baru aja? Nggak perlu. Saya cuma pengen kamu di sini aja. Sabar dong. Mie aku kan belum matang. Nanti saya temenin kamu sama makan. Oke? Bener ya? Mimpi apa gue semalam? Rencananya pengen nganterin doang. Tapi bisa berduaan di villa sepi kayak gini. Aduh. Apa betul ini rumahnya Sinta Dewanti? Mas, temannya Non Cinta? Bukan, saya kemari mau mengantarkan CD pesanannya. Ini tanda terimanya. Mbak, ini ada paket buat Non Cinta. Iya. Permisi, Non. Ya. Nih, ada paket buat Non. Astaga, orang yang ngantar paketnya mana? Udah pergi. Aduh, kenapa nggak disuruh tunggu? Lah, orang langsung pergi abis ditekan tanda terimanya. Ya udah, taruh aja sana. Iya, Non. Saya harus kenal sama cowok itu. Harus. Adit bangun, Dit, bangun, Hah? Dit, bangun. Kenapa sih, Tin? Kita kemalingan. Hah? Kemalingan? Tas saya mana? Jaket. Ya semua barang-barang kita hilang semua. Untung dompet saya masih ada. Ya tapi semua barang-barang saya hilang. Sepatu kamu juga hilang. Gimana dong? Pak polisi aja. Jangan. Emang kenapa? Kalau mama papa saya tahu di sini, bisa gawat. Mereka nggak tahu saya ngambil kunci villa ini, Dit. Terus mesti kayak gimana sih, Tin? Aduh deh, sekarang kamu anterin saya pulang aja deh, yuk. Yuk. Pulang? Ya ayo dong. Kita mau dianterin ke Bandung. Aduh, nggak usah deh, saya pulang aja. Saya mau ngomong apa sama mama saya. Mana Ana? Ana masih di kamarnya. Dia lagi nggak enak badan. Masih shock gara-gara kejadian tadi. Paling juga cuma sandiwara. Si anak itu bersekongkol dengan ibunya. Pasti dia yang ngasih kalung itu ke ibunya. Dika, kamu hati-hati kalau ngomong. Yang jelas, pencurinya sudah ketahuan. Terbukti tertangkap basah. Kamu sendiri kan saksinya. Kalung itu ada di tas Bu Eli. Untung Mama nggak memperpanjang persoalan ini. Bisa aja kan kalau Mama mau ngelapor ke polisi, Bu Eli itu bisa masuk penjara. Iya, bukannya terima kasih sama Mama. Malah si Ana belagak shock segala. Seharusnya dia minta maaf sama Mama. Atas nama ibunya loh. Oke. Atas nama Bu Eli, mertua saya, dan atas nama Ana, istri saya minta maaf. Sekali lagi saya minta maaf. Baru 2 hari si Ana tinggal di sini. Sudah ada barang yang hilang. Apa kalian bisa jamin tidak akan terjadi lagi? Hah? Ya Allah, yang Maha Mengetahui, ampunilah dosaku ya Allah. Hapuslah kemarahan dalam kalbuku. Lindungilah aku dan ibuku dari penyesatan fitnah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saya benar-benar bingung, Man. Betul loh, saya percaya banget sama Ana. Tapi saya jadi ragu-ragu sama ibunya.
Maksud kamu apa sih? Gimana ya bilangnya, Man? Man, saya cukup mengenal Bu Eli sebagai wanita yang materialistis, Man. Dan dia rela melakukan apapun demi uang. Berarti Ibu Eli merestui pernikahan kamu dengan Nana karena motivasi uang? Ya, saya nggak tahu. Dan saya nggak mau fitnah. Saya juga nggak mau tahu. Yang saya tahu adalah Ana menikah sama saya karena cinta. Saya nggak pedulilah dengan pikiran orang lain, Man. Ya, saya salut. Saya salut dengan keyakinan kamu terhadap Ana. Dan juga dengan cinta kalian. Iya, tapi terus bagaimana dong, Man? Mama tuh membuktikan sendiri, Man. Dugaan itu benar loh. Ya, menurut saya sih lebih baik kamu lupain semuanya. Yang sudah-sudahlah. Sekarang bagaimana caranya supaya kamu itu tidak terulang lagi? Ya, gimana caranya, Man? Apa saya melarang Bu Eli, mertua saya, datang ke sini? Atau saya melarang Ana untuk ketemu ibunya lagi? Kan nggak mungkin dong, Man. Bu Eli itu benar-benar keterlaluan. Dia nggak pernah memikirkan dampak terhadap anaknya dan dirinya sendiri. Adrian, Ya? Halo? Sayang lo nggak di sana, share lo nggak ngeliat gimana paniknya si Adit waktu gue bilang kita kemalingan. Oh ya? Jadi lo berhasil dong naro obat tidur ke minumannya si Adit, hah? Iya. Tapi lo dapet dari mana sih tuh obat tidur, Share? Dari bokap gue. Biasanya dia kalau misalnya susah tidur tuh suka ya minum obat tidur gitu deh. Hah. Rasain tuh si Adit, playboy. Kasian juga lagi, Share. Adit nyetir mobil lo nggak pakai sepatu. Mana di puncak kan dingin. Lo tuh nggak usah kasihan sama Adit. Tuh ngapain sih kasihan sama cowok playboy kayak gitu? Dia tuh dikasih hati tuh minta paha. Lagian lo nggak tahu sih, Tin, berapa banyak cewek yang udah dia mainin. Gue percaya sama lo kok, Share. Gue kan juga cewek. Iya dong, Tin. Kita tuh sesama cewek tuh harus saling tolong menolong. Lagian gue pengen si Adit nyadar biar dia berhenti mainin cewek. Adrian, kita makan yuk. Saya nggak nafsu makan, Ana. Kalau kamu lapar, kamu makan aja. Kamu nggak usah pikirin saya. Kamu nyalahin saya. Astagfirullahaladzim, Ana. Kenapa kamu bisa ngomong gitu? Ya habis sikap kamu sama saya begitu. Saya menikahi kamu karena saya yakin 100%, Ana. Saya yakin. Maaf ya. Saya cuman... Saya mohon pengertian dari kamu, Ana, please. Saya nggak tahu harus ngomong apa, Ana. Bagaimana saya menjelaskan sama Mama, sama keluarga saya? Mereka melihat dengan mata kepala sendiri, Ana. Tapi demi Allah, demi Tuhan, saya berani bersumpah, ibu tuh sama sekali nggak tahu soal kalung itu. Saya bersumpah demi Allah, dia. Iya, saya percaya. Saya percaya. Adrian, Ana, saya capek sekali, Ana. Saya ngantuk, kepala saya mau pecah rasanya. Saya nggak tahu mesti mikir apa. Dan saya juga nggak tahu gimana cara menyelamatkan muka ibu kamu di depan keluarga saya, Ana. Saya tidur dulu, Ana. Kok kamu tidak ikut makan malam seperti Adrian sama Ana? Kenapa? Saya
masih kenyang, Mah. Dan juga masih banyak kerjaan. Mama udah makan? Kami semua sudah makan, kecuali adik kamu dan istrinya. Semenjak kejadian ibunya mencuri tertangkap basah, dia selalu di kamar mengurung, tidak pernah keluar lagi. Mah, Mama kenapa sih selalu menuduh Ana, Mah? Yang mencuri kalung kan ibunya, bukannya Ana. Tapi si anak itu kan anaknya. Seperti kata pepatah, buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kalau ibunya pencuri, berarti anaknya juga pencuri. Mah, Mama itu salah, Mah. Mah, bahkan anak seorang pelacur belum tentu anaknya itu pelacur, Mah. Jadi Mama nggak bisa menuduh Ana sembarangan tanpa bukti. Selama Ana masih menjadi istrinya Adrian, itu artinya kita akan selalu berhubungan dengan keluarganya. Dan termasuk ibunya. Mama tidak mau lagi berhubungan dengan keluarga maling. Kan kalungnya sudah ketemu, Ma. Jadi untuk apa diperpanjang, Ma? Kalau Mama terus-terusan menekan Ana dan ibunya, otomatis perasaan Adrian juga akan tertekan, Ma. Adrian akan malu, Ma. Apa Mama nggak kasihan sama Adrian? Adrian nggak perlu malu. Seharusnya dengan kejadian ini, dia terbuka matanya bahwa firasat Mama itu benar. Yang mereka cari itu hanyalah harta. Saya capek, Mah. Saya pusing. Saya mau keluar dulu. Adrian, maaf Ana. Adrian mana? Adrian lagi di kamar Adit. Ana, saya juga menyesali dengan kejadian itu. Tapi kamu asal tahu aja bahwa semua orang tidak menyalahkan kamu. Makasih ya. Tapi saya tetap merasa bersalah. Merasa bersalah? Kenapa? Saya nggak bisa bela ibu saya. Dari mana coba ibu tahu kalau ada kotak perhiasan? Kalau saya sama sekali nggak pernah nunjukin ke ibu. Tapi nggak ada yang percaya sama saya. Kamu merasa bersalah karena kamu memang salah, Ana. Supaya kamu nggak merasa bersalah lagi, lebih baik kamu akui aja semua perbuatan kamu. Kamu sekongkol dengan ibu kamu, iya kan? Dika, jaga omongan kamu. Apakah kamu punya bukti kalau Ana bersekongkol dengan ibunya? Dan apakah kamu melihat dengan mata kepala kamu sendiri kalau Ana memberikan kalung kepada ibunya? Enggak sih. Dika, kamu tahu itu? Itu namanya fitnah. Dan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Ana, saya minta maaf ya. Sekarang kamu istirahat aja dulu. Makasih ya, Kak. Makasih. Selamat malam. Pagi, sayang. Pagi. Saya udah nyiapin telur setengah matang buat kamu. Telur setengah matang? Pakai madu dikit, biar kamu fit. Hari ini kan ada acara penting.
Acara apa sih emangnya? Adrian, kok kamu lupa? Pengumuman lulus ujian kamu. Ya ampun. Iya. Saya lupa. Saya udah nyiapin baju buat kamu. Nyiapin baju buat saya? Hmm. Emangnya ada apa sih? Oh, iya. Kok kamu nggak siap-siap? Saya? Ah, ini kan hari penting buat saya. Masa kamu lupa sih? Masa kamu nggak ikut? Kamu mau saya ikut? Oh, iya dong. Pasti boleh ikut dong. Saya kan mau kenalin sama semua teman-teman saya kalau wanita yang cantik ini yang membuat saya ninggalin kuliah. Kamu udah gak marah lagi sama saya? Emang saya marah sama kamu? Iya. Sikap kamu semalam kayaknya gimana gitu, saya kan. Sorry. Saya minta maaf kalau tadi malam saya marah sama kamu ya. Justru saya yang mau minta maaf. Maafin sikap ibu saya. Maafin ya. Gak apa-apa, Ana. Lagian juga ibu saya bukan malaikat. Mama saya juga sering marah-marahin kamu kan. Kamu nggak tersinggung. Kamu masih tetap cinta sama saya kan? Iya. Ya udah, kamu siap-siap. Saya mau nyobain telur setengah matang ya. Pakai madu dan ginseng. Ganti baju dulu. Kan memang sudah jelas-jelas Arman ini berpihak pada Adrian. Kalau cuma berpihak sama Adrian sih nggak apa-apa. Namanya juga masih saudara sendiri. Tapi masalahnya sekarang, Arman memihak sama perempuan kampung itu, Ma. Hal ini tidak bisa dibiarkan. Kita harus menjauhkan Ana dari Arman. Kita harus membuat Arman supaya tidak simpati lagi sama Ana. Pokoknya Mama harus ngomong sama Arman. Jangan sampai gadis kampung itu besar kepala terus-terusan dibela sama Arman. Padahal saya ini kan adiknya. Ya, nanti Mama bicara sama Arman.